Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai isu-isu spesifik yang dapat dihadapi oleh akuntan yang bekerja di bisnis. Isu-isu tersebut adalah 1. Benturan kepentingan. 2. Penyusunan dan penyajian informasi. 3. Bertindak dengan keahlian yang memadai. 4. Kepentingan keuangan. 5. Bujukan. 6. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 7. Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Penjelasan atas ketujuh isu di atas tersedia dalam materi ini. Mari kita mulai membahas dari nomor 1, benturan kepentingan. Benturan kepentingan atau disebut juga dengan konflik kepentingan dapat terjadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam lingkup pekerjaan sebagai akuntan. Setiap manusia memiliki keinginan dan atau kebutuhan yang dirangkum menjadi suatu kepentingan. Jika dalam satu waktu seseorang memiliki kegiatan sesuai dengan kepentingannya tanpa ada gangguan dari orang lain, maka tidak ada benturan kepentingan yang terjadi, karena hanya ada satu kepentingan dalam kegiatan tersebut. Namun, jika dalam satu waktu terdapat dua orang yang melakukan satu kegiatan dengan membawa kepentingannya masing-masing, maka bisa jadi terdapat benturan kepentingan di dalamnya, karena ada dua kepentingan di dalam kegiatan tersebut. Kepentingan yang dimiliki oleh dua orang tersebut dapat sejalan atau tidak sejalan. Apabila sejalan, benturan kepentingan bisa saja tidak terjadi. Sebaliknya, apabila tidak sejalan, benturan kepentingan dapat terjadi. Dari sini Anda dapat memahami bahwa benturan kepentingan disebabkan oleh lebih dari satu kepentingan yang berasal dari diri sendiri, dua pihak, atau lebih. Berikut contoh sederhananya. Seorang dosen memiliki ambisi untuk meraih jabatan dekan di sebuah universitas. Dosen tersebut mengetahui bahwa salah satu mahasiswa di kelasnya adalah anak dari rektor. Lalu, dosen dengan sengaja memberikan nilai A kepada mahasiswa tersebut. Padahal, anak tersebut hanya berhak mendapatkan nilai C. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengambil hati rektor agar dapat menaikkan jabatannya menjadi dekan. Di dalam diri dosen tersebut terdapat dua kepentingan yang berbenturan. 1. Sebagai dosen, dia harus secara profesional memberikan nilai secara adil. Mahasiswa tersebut seharusnya mendapatkan nilai C. 2. Sebagai pemilik ambisi meraih jabatan dekan, ia perlu mengambil hati seorang rektor agar dimudahkan dalam menaikkan jabatan menjadi dekan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan nilai bagus untuk anak rektor tersebut. Ini hanyalah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita lihat dari sisi seorang akuntan ya. Bagi seorang akuntan, kapan benturan kepentingan mungkin terjadi? 1. Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut, atau yang kedua, kepentingan seorang akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan. Dengan kata lain, benturan kepentingan dapat terjadi antara 1. Akuntan dan pihak lain saat akuntan melakukan aktivitas profesionalnya, atau 2. Dua pihak atau lebih selain akuntan dalam suatu aktivitas profesional akuntan. Penjelasan secara teori belum cukup tanpa contoh. Demi memudahkan pemahaman Anda terhadap isu ini, berikut contoh kegiatan yang memiliki benturan kepentingan. 1.
Akuntan bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau kolega dari akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut. 2. Akuntan sebagai penanggung jawab tata kelola yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi atau anggota keluarga inti. Kedua contoh di atas hanya sedikit dari banyak kegiatan yang dapat memiliki benturan kepentingan. Kasus pertama akan dijelaskan lebih lanjut beserta penerapan pola pikir atau kerangka kerja konseptualnya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh aktual di kehidupan nyata, perlu diketahui bahwa setiap contoh dirancang hanya untuk membantu pemahaman dalam materi program pembelajaran etika. Mari kita bahas contoh atas kasus benturan kepentingan. Akuntan bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja. Ketika terdapat anggota keluarga inti atau kolega dari akuntan yang akan memperoleh keuangan dari transaksi tersebut. Berikut deskripsi contoh real. Akuntan menjadi salah satu anggota tim tender pengadaan barang dan jasa. Saat ini, perusahaan sudah menggunakan sistem pengadaan terintegrasi, yaitu e-procurement. Sistem ini merupakan sistem pengadaan yang sudah terhubung dengan berbagai divisi yang relevan sehingga tercipta pembauran menjadi kesatuan yang utuh atau biasa disebut terintegrasi. Dalam suatu pengadaan, terdapat kemungkinan dokumen yang dibutuhkan tersebar di berbagai divisi yang relevan. Dengan adanya sistem terintegrasi, dokumen tersebut dapat terkumpul dengan mudah dan praktis. Lalu, dokumen tersebut diolah oleh bagian yang berwenang. Proses pengadaan memiliki tahapan. Salah satunya adalah proses unwising. Secara sederhana, proses unwising adalah proses penyerahan dokumen dari peserta pengadaan, lalu diseleksi oleh tim pengadaan. Pada contoh ini, sebelum proses unwising dilakukan, akuntan dipanggil oleh direktur keuangan yang memberi arahan mengenai pemenang dari pengadaan. Pengadaan dilaksanakan dalam rangka pembuatan infrastruktur dan peralatan IT yang nilai transaksinya mencapai 100 miliar rupiah dan diikuti oleh 5 peserta. Pemenang sudah ditentukan di awal oleh direktur keuangan. Maka proses pengadaan menggunakan e-procurement hanya merupakan formalitas saja. Berdasarkan deskripsi tersebut, akuntan ditekan oleh direktur keuangan untuk melakukan pengadaan hanya secara formalitas. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan, akuntan dapat diberi hukuman atau penalti dari direktur keuangan. Dengan kata lain, akuntan merasa adanya ancaman intimidasi. Akuntan dihadapkan pada situasi untuk bertindak tidak jujur. Hal ini mengakibatkan akuntan berada pada posisi yang dapat melanggar prinsip dasar etika. Artinya, ancaman intimidasi dalam kasus ini dapat membahayakan kepatuhan terhadap prinsip integritas dan perilaku profesional. Maka, akuntan perlu mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan cara sebagai berikut. 1. Mengajukan pembuatan SOP pengadaan yang mengatur mengenai prosedur pengadaan dan disetujui secara final oleh direktur utama. Selanjutnya, modul e-procurement disesuaikan dengan SOP tender. 2. Berkonsultasi dengan internal auditor dan komite tata kelola. 3. Meminta internal auditor terlibat sebagai verifikator dalam anggota tim tender dan dicantumkan pada SOP tender. 4. Akuntan dapat menarik diri dari anggota tim tender. Isu kedua adalah penyusunan dan penyajian informasi. Penyusunan atau penyajian informasi keuangan termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi. Sebagai contoh, dalam penyusunan laporan keuangan, pertama,
Akuntan mencatat transaksi keuangan dari nota-nota pembelian. Kedua, akuntan mencatat dasar pertimbangan dan persetujuan atasan atas masa manfaat ekonomi gedung yang dimiliki. Ketiga, akuntan mencatat depresiasi atas gedung berdasarkan masa manfaat ekonomi yang telah disetujui di tahun sebelumnya. Maka, informasi tersebut membantu para pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai sisi perusahaan dalam membuat keputusan terhadap perusahaan. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan dan non-keuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. Pemangku kepentingan yang dituju dari penyusunan atau penyajian informasi tersebut termasuk 1. Direksi sebagai manajemen dan komisaris sebagai penanggung jawab tata kelola. 2. Investor, pemberi pinjaman, atau kreditur lain. 3. Regulator. Tanggung jawab akuntan dalam menyusun dan menyajikan informasi menjadi kegiatan krusial. Informasi yang tepat dan benar dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan. Bayangkan jika informasi yang disusun dan disajikan adalah informasi yang salah dan tidak tepat. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, penyediaan sumber daya keuangan kepada perusahaan dalam bentuk modal atau pinjaman. Sungguh, akuntan tidak boleh bermain-main dalam perannya sebagai penyusun dan penyaji informasi. Lalu, dokumen apa saja yang dapat disusun oleh akuntan? Berikut beberapa contohnya. 1. Laporan operasional dan kinerja. 2. Dokumen hasil analisis untuk mendukung keputusan. 3. Anggaran dan proyeksi. 4. Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal. 5. Laporan hasil analisis risiko. 6. Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus. Contoh laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang disajikan kepada publik seperti yang dapat kita unduh di laman website perusahaan-perusahaan. Sedangkan contoh laporan keuangan bertujuan khusus adalah laporan keuangan spesifik pada divisi penjualan yang diminta direksi untuk digunakan secara internal perusahaan dalam rangka penetapan bonus karyawan di divisi penjualan. 7. Pelaporan pajak. 8. Laporan yang ditujukan kepada regulator. Laporan ini disusun sesuai regulasi yang telah diterbitkan oleh regulator. Salah satu contoh sederhana adalah laporan perubahan alamat kantor jasa akuntan. Laporan ini digunakan sebagai basis penentu insentif karyawan. Semakin baik kinerja karyawan, semakin tinggi pula insentif yang diberikan. Namun, bagaimana jika laporan operasi dan kinerja yang baik tersebut tidak sesuai dengan keadaan di lapangan? Pencapaian secara aktual menyatakan bahwa kinerja buruk dan tidak berhak mendapatkan insentif. Maka, apakah sesungguhnya karyawan berhak atas insentif? Mari kita simak contoh penerapan kerangka kerja konseptual pada penerapan penyusunan dan penyajian informasi. Berikut deskripsi contoh real dari penerapan kerangka kerja konseptual untuk penyusunan dan penyajian informasi. Seorang akuntan bekerja di perusahaan swasta sebagai kepala divisi akuntansi dan keuangan. Diminta oleh direktur keuangan menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Direktur keuangan menginstruksikan kepada akuntan untuk menambah pendapatan fiktif dan mengurangi beban operasional pada laporan keuangan, agar dapat menerima bonus yang lebih besar di akhir tahun. Penambahan pendapatan fiktif dilakukan dengan cara membuat penjualan fiktif kepada pelanggan fiktif. Tidak ada dokumen pendukung atas transaksi ini. Agar tidak terlihat mencurigakan, direktur keuangan meminta akuntan
untuk mengalokasikan penambahan pendapatan tersebut pada bulan-bulan tertentu agar terlihat logis dan wajar. Tentu hal ini bertentangan dengan SAK yang berkaitan dengan pendapatan. Direktur keuangan menekankan akuntan untuk merekayasa laporan keuangan atau biasa disebut dengan fraudulent of financial reporting. Direktur keuangan tidak ingin kinerja perusahaan terlihat buruk, sehingga perlu dirancang agar perusahaan sehat dan dapat membayar insentif kepada karyawan. Sesuai skenario tersebut, direktur keuangan memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan bonus dengan dalih membayarkan insentif karyawan, sehingga ia rela melakukan tindakan fraudulent of financial reporting. Direktur keuangan juga menekankan akuntan untuk melakukan transaksi fiktif. Jika transaksi tersebut tidak dibukukan, akuntan dapat menerima hukuman sehingga muncul ancaman intimidasi. Aktivitas pembukuan transaksi fiktif merupakan tindakan tidak jujur. Maka, hal ini mengancam prinsip integritas akuntan. Apabila akuntan tidak memahami SAK yang berkaitan dengan pendapatan, maka prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dapat terancam. Akuntan perlu memahami peraturan terkini yang berlaku, sehingga ia dapat mengetahui kebenaran atas suatu transaksi. Aktivitas tersebut mengakibatkan akuntan berada pada posisi yang dapat merusak prinsip dasar etika dan merusak reputasi profesi. Prinsip dasar perilaku profesional juga menjadi perhatian. Maka, akuntan perlu mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan cara sebagai berikut. 1. Meningkatkan kompetensi terkait SAK yang berlaku dengan mengikuti pelatihan atau seminar. 2. Membahas mengenai informasi menyesatkan dan solusinya dengan manajemen puncak dan penanggung jawab tata kelola. 3. Menggunakan kebijakan etika dan whistleblowing. 4. Berkonsultasi dengan asosiasi profesi, penasihat hukum, auditor internal atau eksternal, atau regulator. 5. Akuntan harus menolak untuk dikaitkan dengan informasi tersebut atau mengundurkan diri. Isu ketiga adalah bertindak dengan keahlian yang memadai. Seorang akuntan yang bekerja di bisnis memberikan jasanya sesuai dengan kompetensi maupun pengalaman yang dimiliki, sehingga ia tidak boleh bertindak dengan keahlian yang tidak ia miliki. Jika kita kembali kepada prinsip dasar etika, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan akuntan hanya melakukan tugas signifikan ketika memiliki atau dapat memperoleh pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. Kita paham bahwa suatu tugas dengan keahlian tertentu dikerjakan oleh seseorang yang tidak ahli dalam keahlian tersebut, maka hasilnya akan keliru, salah, atau tidak andal. Terlebih, hasil dari tugas tersebut akan dijadikan basis dalam menentukan suatu keputusan strategis. Bisa jadi, keputusan strategis yang diambil menjadi keliru. Maka itu, akuntan tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Akuntan harus jujur tentang keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Contoh sederhana, apabila Anda hanya memiliki sertifikasi Chartered Accountant, maka sampaikan sertifikasi CA saja tanpa tambahan sertifikasi lainnya seperti ahli perpajakan. Namun isu ini tidak hanya berbicara tentang keahlian. Isu ini juga membicarakan tentang waktu, informasi, dan sumber daya. Berikut beberapa contoh kasus yang dapat terjadi tentang bertindak dengan keahlian yang memadai. 1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai. 2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. 3. Pengalaman, pelatihan, dan atau pendidikan yang tidak memadai. 4.
sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai. Penyelesaian suatu pekerjaan tidak hanya memerlukan pengalaman, pelatihan dan/atau pendidikan yang memadai, tetapi juga waktu, informasi, dan sumber daya yang cukup. Kekurangan atas waktu, informasi, dan sumber daya dapat membahayakan hasil dari pekerjaan tersebut. Contoh sederhana, dalam penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2020. Pertama, tentang waktu. Anda diminta untuk menyelesaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2020 di tanggal 2 Januari 2021. Kedua, tentang informasi. Anda diminta untuk mencatat alur persediaan, tetapi nota pembelian persediaan tidak tersedia dari bulan Juli sampai Desember 2020. Ketiga, tentang pengalaman. Anda diminta untuk mencatat pendapatan sesuai PSAK 72 yang baru efektif 1 Januari 2020. Padahal Anda dan staf Anda tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait PSAK 72. Keempat, tentang sumber daya. Anda diminta untuk menyelesaikan laporan keuangan untuk 10 perusahaan yang terdiri dari induk dan anak perusahaan. Padahal Anda hanya memiliki 3 staf akuntansi. Maka, apakah ketiga hasil tugas di atas dapat memiliki kualitas yang maksimal? Contoh-contoh di atas perlu dipertimbangkan dalam menjalankan kegiatan profesional. Mudahnya, mari kita jadikan kalimat tanya. 1. Apakah waktunya cukup? 2. Apakah informasinya cukup? 3. Apakah ada pengalaman yang memadai? 4. Apakah sumber dayanya cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat terjawab di setiap aktivitas profesional. Berikut deskripsi contoh dari penerapan kerangka kerja konseptual untuk bertindak dengan keahlian yang memadai. Seorang akuntan bekerja di perusahaan swasta sebagai kepala divisi akuntansi, diminta oleh direktur keuangan perusahaan untuk menyusun laporan audit internal. Direktur keuangan menginstruksikan akuntan untuk menyelesaikan laporan audit internal dalam waktu 1 pekan dan berdasarkan pada praktik aktual di lapangan. Selama ini, akuntan hanya mengerjakan penyusunan laporan keuangan dan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam keahlian sebagai auditor internal. Selain itu, jangka waktu penyelesaian laporan audit internal pun sangat singkat. Jika melihat sumber daya manusia, staf yang ada sudah memiliki cakupan pekerjaan yang padat, sehingga mereka tidak dapat menerima tambahan beban kerja lagi. Berdasarkan skenario tersebut, Direktur Keuangan memiliki kepentingan pribadi untuk menyelesaikan laporan audit internal. Akhirnya, akuntan diminta untuk menyelesaikan walaupun tidak memiliki keahlian yang memadai di bidang audit internal. Bisa jadi, Direktur Keuangan ingin terlihat baik di mata Direktur Utama dengan menerbitkan laporan audit internal dengan keterbatasan yang ada. Pada skenario ini, akuntan dihadapkan pada permasalahan yang bukan dalam keahliannya. Sehingga prinsip dasar etika yang terancam adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika ternyata Direktur Keuangan memutuskan untuk menambah lingkup pekerjaan, maka akuntan harus meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang audit internal. Akuntan dapat mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan cara sebagai berikut. 1. Mengikuti pelatihan terkait audit internal. 2. Merekrut staf berpengalaman di bidang audit internal untuk mendapatkan dukungan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan. 3. Meminta perpanjangan waktu penyelesaian laporan audit internal demi memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan. 4.
menolak tugas penyusunan laporan audit internal, dan memberi rekomendasi kepada pihak lain yang berpengalaman. Isu keempat adalah kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Akuntan mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah Anda ingat definisi dari keluarga inti dan keluarga dekat? Mari kita ulang sejenak. Keluarga inti adalah suami, istri, dan atau tanggungan. Sedangkan keluarga dekat adalah orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan anggota keluarga inti. Dalam keluarga dekat, anak yang dimaksud adalah anak yang sudah mandiri dan bukan lagi menjadi tanggungan. Kehadiran keluarga inti dan keluarga dekat kadang membuat seorang akuntan lupa bahwa terdapat kepentingan di dalamnya. Maka itu, akuntan perlu waspada terhadap kepentingan yang dimiliki di lingkungan keluarga inti dan keluarga dekat. Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Contoh sederhana dalam penyusunan laporan keuangan. Direksi menetapkan agar 20% dari laba diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Padahal kondisi kinerja aktual perusahaan adalah rugi. Maka, direksi merekayasa laporan keuangan agar setiap karyawan dapat menerima bonus termasuk dirinya. Pada contoh ini, Anda berusaha untuk memanipulasi informasi secara tidak etis untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Maka itu, akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Berikut 2 contoh kasus yang dapat terjadi tentang kepentingan keuangan terkait pelaporan keuangan. 1. Akuntan memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan keuangan. 2. Akuntan memiliki hak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuatnya. Untuk membantu mengevaluasi ancaman yang timbul, berikut faktor yang relevan yang dapat dipertimbangkan. 1. Signifikansi kepentingan keuangan. Signifikansi kepentingan keuangan tersebut bergantung pada keadaan pribadi dan materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu. 3. Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada penanggung jawab tata kelola meliputi 1. Semua kepentingan yang relevan. 2. Setiap rencana untuk mengeksekusi opsi saham atau memperdagangkan saham yang terkait. 4. Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi masalah yang memunculkan kepentingan keuangan. Berikut deskripsi contoh real dari penerapan kerangka kerja konseptual untuk kepentingan keuangan yang terkait dengan pelaporan keuangan. 1. Akuntan bekerja di perusahaan swasta sebagai kepala divisi akuntansi. 2. Perusahaan akan go public dan laporan keuangannya harus diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar dan perusahaan harus laba. 3. Direktur keuangan memerintahkan akuntan untuk memanipulasi dan merekayasa laporan keuangan dengan memperbesar pendapatan dan memperkecil beban agar tercapai laba. 4. Akuntan diminta untuk mencari kolega kantor akuntan publik yang dapat diajak kerjasama
untuk menerbitkan laporan audit dengan opini wajar. Berdasarkan skenario tersebut, akuntan dipaksa oleh direktur keuangan untuk bertindak tidak jujur. Akuntan harus merekayasa laporan keuangan yang bertentangan dengan standar akuntansi keuangan dan mencari kolega kantor akuntan publik agar dapat menerbitkan opini wajar secara mudah. Hal ini dikarenakan kepentingan direktur keuangan agar tercapainya go publik. Dengan kata lain, terdapat ancaman intimidasi dan ancaman kepentingan pribadi di skenario ini. Tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh akuntan mengancam kepatuhan terhadap prinsip integritas. Lalu, posisi akuntan dapat merusak reputasi profesi. Akhirnya, prinsip perilaku profesional pun terancam kepunahannya. Akuntan dapat mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan cara sebagai berikut. 1. Membuat SOP penyusunan laporan keuangan yang ditelaah oleh tim audit internal dan disetujui oleh direktur utama. 2. Berkonsultasi dengan auditor internal dan komite tata kelola. 3. Konsultasi dengan asosiasi profesi, auditor eksternal, penasehat hukum, atau regulator. 4. Mengundurkan diri dari perusahaan. 5. Membuat dokumentasi, fakta, pembahasan, tindakan, dan solusi. Isu kelima adalah bujukan. Anda pasti sering mendengar kata bujukan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Lalu apa itu? Bujukan berasal dari kata bujuk. Menurut KBBI, bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar atau disebut juga rayu. Lalu dengan menambah konsonan an, terbentuklah bujukan, yang artinya menurut KBBI adalah rayuan. Sedangkan definisi bujukan menurut Kode Etik Akuntan Indonesia adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain. Namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat melakukan bujukan atau rayuan terhadap orang lain. Sebagai contoh sederhana, seorang ibu yang membujuk anaknya agar mau makan. Sang ibu meyakinkan anaknya bahwa makan itu membuat badan sehat. Namun tidak terlepas dari segala kemungkinan yang ada, penggunaan bujukan bisa jadi memiliki tujuan baik atau buruk. Sebagai contoh, seorang remaja membujuk temannya untuk melakukan perbuatan jahat. Tetapi, remaja ini meyakinkan temannya bahwa perbuatan ini bukanlah sesuatu yang jahat, sehingga temannya menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan ini adalah baik, padahal itu adalah perbuatan jahat. Maka perlu diingat bahwa bujukan dapat mempengaruhi perilaku individu, sehingga mengakibatkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. Saat ini Anda mengetahui bahwa bujukan bisa bertujuan baik maupun buruk. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bujukan boleh dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa perilaku tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. Sehingga terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan bujukan. Sesuai prinsip dasar etika, perilaku profesional dan kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait bujukan yang dilarang. Bujukan apa saja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan? Berikut daftar bujukan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. 1. Kecurangan, korupsi, dan penyuapan. 2. Pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal. Maka penggunaan bujukan harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bujukan boleh dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi Anda tidak dapat berhenti sampai di sini. Bujukan selalu berkaitan erat dengan intensi. Intensi menurut KBBI adalah maksud atau tujuan. Dengan itu, bujukan yang tidak dilarang menurut peraturan undang-undang dapat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bujukan dengan intensi. 2. Bujukan tanpa intensi. Bujukan dengan intensi harus merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa jadi terdapat maksud atau tujuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, tetap perlu diingat bahwa walaupun terdapat hal-hal yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bujukan masih dapat memunculkan ancaman. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui intensi yang perlu diwaspadai adalah intensi untuk mempengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut yang mengakibatkan penerima dapat bertindak secara tidak etis. Untuk memahami intensi, Anda perlu mengetahui faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk mengidentifikasi apakah pemberi bujukan memiliki intensi atau tidak. Berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan. 1. Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan. 2. Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apapun yang mungkin mempengaruhi. 3. Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan tersebut? Sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya keagamaan atau hari pernikahan. 4. Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional? Sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang sehubungan dengan pertemuan bisnis. 5. Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerimaan perseorangan atau tersedia untuk kelompok yang lebih luas? Kelompok yang lebih luas mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya. 6. Peran dan posisi individu yang menawarkan atau ditawari bujukan. 7. Apakah akuntan mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari organisasi tempat pihak tersebut bekerja? 8. Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan. 9. Apakah bujukan diisyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan? 10. Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang memberikan bujukan. Setelah mengetahui definisi dan konsep bujukan, kita akan beranjak pada contoh bujukan, yaitu hadiah, keramah tamahan, hiburan, sumbangan politik atau sosial, tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas, pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya, perilaku atau hak istimewa serta privilege, dan lainnya. Dengan ini, Anda dapat memahami bahwa apapun bujukannya, perlu diwaspadai ancaman dan konsekuensi di masa depan. Anda perlu menerapkan sikap yang selalu mempertanyakan atau inquiring mind di dalam segala situasi karena bisa jadi bujukan diberikan di waktu-waktu yang tidak kita sadari. Berikut deskripsi contoh dari penerapan kerangka kerja konseptual untuk bujukan. 1. Akuntan merupakan direktur keuangan di perusahaan perkebunan dan tidak terlibat sebagai tim tender yang memberikan penilaian pemenang tender. 2. Akuntan sedang melakukan efisiensi biaya operasional dan menerima hadiah dari pemasok pemenang tender dari proyek pembukaan lahan yang berada di lokasi kebun perusahaan. 3. Pemasok berhasil memenangkan tender secara sah karena memiliki reputasi yang baik dan biaya yang diajukan lebih kompetitif dibandingkan pemasok lain. 4. Tujuan pemasok memberikan hadiah kepada akuntan adalah
agar diprioritaskan pembayaran tagihan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati di kontrak kerja dan menjaga hubungan baik dengan tim keuangan perusahaan. 5. Pemasok memberikan hadiah tanpa maksud untuk memenangkan tender. Pada skenario tersebut, akuntan menerima bujukan walaupun tanpa maksud atau intensi yang tidak patut. Akuntan wajib waspada dan menelaah konsekuensi di masa depan. Hal yang ditakutkan adalah ancaman kepentingan pribadi yang tidak disadari oleh akuntan. Apakah aktivitas ini dapat mempengaruhi perilaku akuntan secara tidak patut? Jika ya, maka prinsip integritas terancam. Begitu pula prinsip perilaku profesional, karena akuntan dapat merusak reputasi profesi. Akuntan dapat mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan cara sebagai berikut. Berikut beberapa pilihan tindakan pengamanan yang dapat diterapkan. 1. Bersikap transparan kepada manajemen senior, penanggung jawab tata kelola perusahaan, atau perusahaan pemasok. 2. Mencatat penerimaan hadiah dalam catatan yang dikelola oleh manajemen senior atau penanggung jawab tata kelola. 3. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam menerima hadiah. 4. Mendonasikan hadiah dan mengungkapkannya ke penanggung jawab tata kelola atau individu yang menerapkan hadiah tersebut. 5. Mengganti atau mengembalikan hadiah yang diterima. Berikut beberapa pilihan tindakan untuk menghilangkan ancaman yang dapat diterapkan. 1. Menolak hadiah. 2. Mengalihkan tanggung jawab terkait keputusan bisnis kepada individu lain di perusahaan yang tidak terpengaruh atau berkepentingan dengan tender. Isi bujukan dapat bersifat kompleks yang membuat akuntan bingung dan sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan itu, akuntan perlu berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator atau pihak lain yang relevan untuk mendapatkan advice dalam mengambil keputusan yang tepat. Isu keenam adalah respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah itu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan? Tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut. 1. Organisasi tempatnya bekerja. 2. Penanggung jawab tata kelola di organisasi tempatnya bekerja. 3. Manajemen organisasi tempatnya bekerja. Atau 4. Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan dari organisasi tempatnya bekerja. Akuntan diminta untuk waspada terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang terjadi oleh pihak-pihak di atas, baik akuntan sebagai pelaku maupun sebagai saksi. Jika bertemu dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan perlu merespon dengan cara 1. Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. 2. Mengingatkan manajemen atau jika tepat, penanggung jawab tata kelola di organisasi tempatnya bekerja untuk A. Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi dampak dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga. B. Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi. 3. Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Merespon ketidakpatuhan dan dugaan ketidakpatuhan tidak lepas dari peran akuntan senior dan penanggung jawab tata kelola. Akuntan senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta pertimbangan profesional. Namun demikian, akuntan tidak diharapkan memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang diisyaratkan dalam perannya di organisasi tempatnya bekerja. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi.
Lalu, akuntan senior mengomunikasikan permasalahan kepada penanggung jawab tata kelola adalah untuk mendapatkan persetujuan mengenai tindakan yang tepat untuk merespon permasalahan tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tidak lupa, setiap kegiatan yang dilakukan oleh akuntan senior dalam rangka merespon ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan perlu didokumentasikan. Akuntan juga dapat berkonsultasi pada pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau penasihat hukum dengan dasar kerahasiaan. Berikut deskripsi contoh dari penerapan kerangka kerja konseptual untuk respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 1. Akuntan bekerja sebagai kepala divisi keuangan di perusahaan asuransi. 2. Direktur utama memanggil kepala divisi keuangan dan kepala divisi aktuaria dan menginstruksikan untuk memanipulasi dan mengatur kinerja perusahaan meningkat terus setiap tahunnya. 3. Kepala divisi keuangan diperintahkan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan merekayasa besaran cadangan klaim asuransi dan tetap mengikuti SAK yang berlaku. 4. Kepala divisi keuangan juga diperintahkan untuk mencari kolega KAP yang bisa kerjasama untuk menerbitkan laporan audit dengan opini wajar. Pada skenario tersebut, direktur utama memiliki kepentingan pribadi untuk dapat menerima bonus yang besar berdasarkan kinerja keuangan. Bonus tersebut dapat diraih apabila akuntan memanipulasi laporan keuangan sedemikian rupa sehingga kinerja terlihat bagus. Selain itu, akuntan juga ditekan untuk mencari kolega KAP yang dapat menerbitkan opini wajar dengan mudah. Maka, akuntan menghadapi ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi. Tindakan tidak jujur untuk memanipulasi laporan keuangan mengancam prinsip integritas. Tindakan tersebut juga mengancam prinsip perilaku profesional karena dapat merusak reputasi profesi akuntan. Akuntan dapat mengatasi ancaman tersebut dengan pilihan tahapan cara sebagai berikut. 1. Memperoleh pemahaman atas permasalahan. 2. Mengatasi permasalahan dengan cara A. Membahas ketidakpatuhan atau dugaan dengan atasan, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Komunikasi dengan auditor eksternal. 3. Menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan. Berikut pilihan tindakan lanjutan yang dapat diambil. A. Menginformasikan permasalahan kepada manajemen entitas induk. B. Menentukan apakah perlu mengungkapkan permasalahan kepada otoritas pengawasan. C. Mengundurkan diri. 4. Mencari advice ke konsultan hukum atau regulator atau asosiasi profesi. 5. Menentukan apakah pengungkapan kepada otoritas berwenang diperlukan. Isu ketujuh adalah tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Tekanan mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari 1. Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya dari kolega atau atasan. 2. Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman. 3. Target dan ekspektasi dari internal atau eksternal. Mari kita cermati lebih dalam. Setiap isu dapat mengandung tekanan di dalamnya, sehingga isu ini berhubungan dengan isu lainnya. Berikut contoh hubungan antara isu, tekanan, dan isu lainnya. 1. Benturan kepentingan. Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok perusahaan untuk memilihnya daripada pemasok lain. 2. Penyusunan dan penyajian informasi.
Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah. 3. Bertindak tanpa keahlian yang memadai. Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis. 4. Kepentingan keuangan. Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain. Misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja. 5. Bujukan. Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk mempengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi. 6. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan ini, Anda sudah memahami penerapan kode etik pada akuntan yang bekerja di bisnis yang terdiri dari benturan kepentingan, penyusunan dan penyajian informasi, bertindak dengan keahlian yang memadai, kepentingan keuangan, bujukan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika.